استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأماتنا وأماتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح صاحبة الكتاب الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد بعلوي جميع سائر الأنبياء بعلوي مشايخنا ومعلمينا والدينا والديكم وأماتنا وأماتكم، خصوصا إلى من عبد في هذا المسجد وعمره، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bihamli kulli man laka 'alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin ala fi'li salawatil maktubati. Fa in imtana'a ahadun min haula min fi'liha fa 'alaika biwa'dhihi wa takhwifihi. Fa in tamarrada wa asarra 'ala at-tarki fa 'alaika bidarbihi wa ta'nifihi. Fa in imtana'a wa lam yanjazir 'an at-tarki fa 'alaika bimuqata'atihi wa mudabaratihi. Fa inna tarika salah syaitanun ba'idun an rahmatillah muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi tahrumu maulatuhu wa tajibu mu'adatuhu ala kulli muslimin. Wa kaifa la qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad asyraq. Qad qala alaihi salatu wassalam la dina liman la salata lah wa innama masalus salah minad din kama salir ra'si minal jasadi. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat wal afiat khususan, begitu juga nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan bentuk ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, dengan memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi sehingga ya, kita dapat istiqomah ya, melaksanakan ibadah salat berjamaah, begitu juga dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, dan sehingga mudah-mudahan ibadah kita pada saat ini khususnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan juga ta'limnya kita, hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah, dan hendaklah oleh kalian untuk menyuruh kulli man laka alaihi wilayah, yang engkau memiliki tanggungan kepada orang tersebut,
min waladin wa zaujatin, daripada anak kalian, wa zaujatin, istri kalian, wa mamlukin, budak kalian, atau sekarang pembantu kalian, pegawai kalian, apa? Ala fi'lis salawatil maktubati, untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jadi harus bagi kita menyuruh, memerintahkan kepada orang yang kita berisi tanggungan kepadanya. Artinya tanggungan, sebagaimana kita memiliki tanggungan duniawi, memberi nafkah, mendidik, maka kita juga memiliki tanggungan kepadanya untuk memerintahkan. Kenapa? Karena kita walinya, karena kita pemimpinnya, karena kita imamnya. Kepada siapa? Kepada anak kita, atau min walad aulad, nah itu cucu kita. Enggak harus anak-anak, sampai kepada anaknya anak. Begitu juga istri kita, istri kita. Begitu juga dengan mamluk, budak. Di sini budak, atau sekarang diistilahkan pembantu, pegawai. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kita mengingatkan, sepaling kadanya itu mengingatkan, memerintahkan, menjaga, menganjurkan. Nah itu tadi, jadi menjadi sebagai pengawas, karena tanggung jawab kita. Kada lepas inilah, kalau bang inya sudah balik juga, inya sudah babini juga, inya sudah belaki juga, walaupun sudah babini, walaupun sudah belaki, kalau masih itu anak kita, maka kita memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk memerintahkannya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Lain rumah ulun bipe lawan anak, wah ini telepon, atau wayahnya beilang ke rumah dinasihati, nak, jangan tertinggallah sembahyang 5 waktu. Tuh kalau anak kita ada bakal putus hubungan anak dengan orang tua, walaupun dia sudah menikah lah, walaupun pertanggungjawaban nanti pindah kepada suaminya, tapi kita sebagai orang tua kepada anak juga ada tanggungan, ada kewajiban untuk memerintahkan kepada anak kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Wa zaujatin, begitu juga istri. Makanya kita sebagai suami ini sebenarnya imam. Yang namanya imam itu di depan. Di depan. Harus yang mengajak itu sebenarnya adalah suami. Subuh misalkan jangan sampai terdahulu bini bangun. Nah, kita yang bangunin bini kita, anak kita. Sebenarnya semacam itu. Cuma ala kulli hal, kadang istri kita yang lebih dahulu bangun, nggak jadi masalah. Berarti itu menunjukkan kesolehaannya. Maka kita harus menyambut. Jangan dibangun di bini sehari. Belum puas lagi aku guring nah ajar. Sebenarnya itu tanggung jawab kita. Sebagaimana kita mengemban seorang anak, istri, itu juga nanti akan menjadikan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pembantu kita, pegawai kita, atau orang yang bekerja dengan kita sebagai tanggungan kita. Maka dengan perkara duniawi kita menanggungnya, maka perkara ukhrawi khususnya di dalam bab sholat 5 waktu, maka kita harus menyuruh, memperhatikan. Sepaling kadanya kita menyediakan atau mempersilahkan
Menyediakan, mempersilahkan. Tahu-tahu bang ya kalau beisian apa kita? Beisian proyek apakah, bisnis apakah, gudang apakah. Jadi orang nang kaya, orang nang sugih. Jika kawa kita atur, ya, jangan jam makan, jam istirahatnya. Jadi atur, ya. Cuma jam sholatnya juga diatur. Mau toh berkah, ya, mau toh berkah. Ya. Jam sekian istirahat, setengah satu sembahyang zuhur berjamaah, sekaligus istirahat untuk makan misalkan. Ya. Jadi diatur jam sholat, dipersilahkan bagi yang muslim untuk mengerjakan sholat. Disediakan juga apa? Musolanya. Disediakan musolanya untuk memudahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Nah itu tandanya kita perhatian, memperhatikan kepada anak buah kita atau memperhatikan kita kepada pegawai kita untuk jangan meninggalkan sholat. Ya. Khususnya Jumat, bahaya seperti 3 kali meninggalkan sholat Jumat apa? Dicap sama Allah sebagai orang yang munafik di dalam hatinya. Ya. Jadi kadang kita ada menemukannya, melihat misalkan tempat kerja, kantor dan yang lainnya. Kalau sholat Jumat, wayahnya hari Jumat, nah berarti dikasih libur. Kasih libur itu jam sebelum Jumatan. Bagi yang muslim yang mau sholat Jumat silahkan. Jadi diadakan sholat Jumat. Nah itu tanggung jawab sebenarnya kepada orang yang memiliki tanggungan di sana. Memiliki tanggungan. Berarti di sini kalau misalkan di kantor berarti bosnya, manajernya atau apanya itu harus memerintahkan. Sepaling kada dia memberikan waktu untuk mengerjakan salat. Fainim tana'a min haula, dan jika sudah kita perintahkan anak kita perintahkan, istri kita perintahkan, atau orang yang kita memiliki tanggungan di dalamnya, kita perintahkan untuk mengerjakan salat, min fi'liha, tapi dia imtana'a, dia nggak mau diperintah. Ada mau dibanguni ngalih, akan-akan wah ini. Kalau sudah urusan HP cepat, kalau urusan sholat, urusan majelis ngalih, ya. Maka imtana, dia tidak mau dinasihati atau dibilangi, dibangunkan, disuruh, nggak mau. Fa'alaika biba'dhihi wa takhwifihi. Maka bagimu tadi itu apa? Untuk menasehatinya dan memberikan rasa takut kepada dia, atau memberikan ancaman, nak kalau meninggalkan sholat nanti begini. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan iblis yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak mau sujud kepada Allah? Orang yang meninggalkan sholat itu tempatnya di neraka. Artinya ditakut-takutani dengan perkara akhirat. Atau untuk mendidik dengan perkara duniawi ya boleh. Pokoknya nakai bila ikam kada sembahyang, ada jatah atau bang duit. Nah seminggu perai. Pokoknya bila sehari tertinggal sholat atau satu waktu tertinggal sholat, maka apa? Ada jatah belanja hari ini. Atau bini ikam bila kada sembahyang atau tertinggal sholat hari ini, maka diancam. Diancam artinya diancam supaya mendidik. Diancam supaya mendapatkan pendidikan. Fa in tamarrada. Apa di sini? Dan jika dia tadi tamarrada, membangkang, asarra, atau menunjukkan dengan tidak mau, tetap aja alat tarki untuk meninggalkannya, fa'alaika bidharbihi wa ta'anifihi, maka hendaknya engkau memukul dan menghukumnya.
dianjurkan, memukul dan menghukumnya. Artinya dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan tidak di area wajah. Nah, ini orang salah tanggap karena disuruh memukuli bini, memukuli anak, jar. Nah, artinya pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidik. Kita kalau di pondok tuh ingat dulu bila kada sembahyang tuh dipecut, tahu lah dipecut biar dicambuk, cuma di tangan sini nah. Sekali kada sembahyang tuh 20 kali, ya, pakai pekat tuh jatuh. Nah, telat sholat bukan kada sembahyang, telat sholat berjamaah. Nah itu dididik. Makanya kalau kita kada kawa menerapkan di rumah kita, hendak anak kita di pondok, hendak anak kita tadi itu di tempat nang kawa mendidik ia menjadi orang nang ahli sholat. Kenapa? Karena penyakit sholat ini kalau kada dikerasi dari dini, maka dia akan manja. Itu sholat. Banyak kayak orang pakai nang baisian ilmu banyak, hafal hadis banyak, ilmu fikihnya hafal, sorbannya ganal, bulangnya, jubahnya lebar. Cuma bulik ke rumah pada pengajian ya kada sembahyang juga banyak. Ada nang gawiannya di pasar aja, berjual iwak, berjual pentol, cuma 5 waktu kada ketinggalan. Banyak juga ini. Oh ya di mana ada masjid singgah sembahyang. Ini orang lebih baik daripada orang nambah isian ilmu akan tetapi sholatnya bolong-bolong. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan sholat ini pertama adalah dari orang tua. Nah, itu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Makanya kita lihati di Hadramaut, di Tarim, itu mereka ketika punya anak itu umur 2 tahun, 3 tahun, mereka melaksanakan sholat tengah malam, anaknya tuh dibangunkan. Dikasih mainan, bukan diajak sholat, dikasih mainan. Dikasih HP, misalkan orang sekarang, atau dikasih mainan apa? Anak-anak wah ini dikasih umur 2 tahun tuh dikasih mainan apa, pistayo, nah, misalkan, atau apa, dikasih mainan. Cuma orang tuanya sholat, sholat, abahnya sholat, mamanya sholat. Sudah umur 7 tahun, 6 tahun, maka anak itu akan menjadi atau melihat pendidikan seorang ayahnya yang bangun di tengah malam untuk sholat, maka dia akan meninggalkan mainannya. Dia pun ikut sholat. Anak kita tuh melihat kita sembahyang lah, melihat aja belum mengumpatinya. Berjalan baik anak itu ke pasar, kita bawa. Betagih anak tuh nukar apa? Nang lakian betagih nukar kupiah. Betagih nukar baju. Melihat abahnya begamis, abut juga, ulun nak begamis juga. Ada nang nangis, anak begamis. Jadi kekanakan tuh kayak itu. Jadi melihat orang tuanya. Nah begitu juga melihat mamanya pakai mukena. Abut tuh anak nambah binian tuh, coba umurna halu-halusan. Nah, kalau dia masih kecil tuh kita maksimalkan, kita ajak dia sholat, kita belikan dia mukena, kita ajarkan dia membaca Al-Quran, kita ajak dia untuk sholat, pakaikan gamis, pakaikan pakaian yang baik. Maka ketika dia tadi dewasa, tanpa kita perintah lagi, dia sudah menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang solehah. Itu orang-orang dulu itu semacam itu. Dan banyaknya orang-orang dulu itu mengajarkan anaknya tadi itu dengan membawa. Membawa. Walaupun sekedar bertamu atau melihat. Walaupun sekedar bertamu dan melihat. Kepada siapa? Kepada solehin. Kepada orang-orang soleh. Kepada orang soleh. Dibawa anaknya, ditamukan lawan orang soleh. Sekedar melihat aja. Beb atau ustadz atau kiai, doakan anak ulun. Dibawa. Bukan ujuk-ujuk, ketemu Habib, ketemu kiai, ketemu ustadz, minta foto, bukan begitu sebenarnya. Tapi dibawa, anak ini dibawa. Ya kemana? Ke tempat orang-orang soleh.
Walaupun sekedar memandang aja orang soleh, maka di sana nanti akan menjadi sabab ada timbul yang Allah berikan daripada kesolehan kepada anak kita juga. Artinya menularkan kesolehan kepada anak kita. Jadi ini tugas kita. Mulai halus tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan apabila sudah 10 tahun tidak sholat anak itu, maka pukul, kata Nabi. Umur 7 tahun sudah diperintah. Sampai umur 10 tahun diperintah terus. 10 tahun bila ada sembahyang anak kita, maka pukul. Disuruh sama Rasulullah SAW. Ya nangkak-anakan pondok, jadi biar jangan bingung. Pondokan ke anak kan kulik pada pondok tangan apa habang-habang nejar dipukul ustad. Nah, kenapa dipukul ustad? Nah, tinggal sholat berjamaah. Itu bukan menyiksa, kan tetapi mendidik dia menjadi orang yang disiplin. Nah, maka kalau orang tuh disiplin tentang masalah sholat, subhanallah, maka hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Nah, bayangkan ketika dia itu bisa menjadikan waktunya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya kepada Allah tidak ketinggalan, apalagi dengan perkara-perkara duniawinya. Ya, dilihat. Kalau bisa kita mencari menantuin, lihati perkara sholatnya. Bila sholatnya baik, masya Allah, ahlan wa sahlan. Jadi kada perlu kita melihat ekonomi dan yang lainnya, sebenarnya lihat sholatnya. Kalau dia menjadi orang yang kada ketinggalan sholat 5 waktu, insya Allah duniawinya bahkan ukhrawinya akan menjadi baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi salat ini menjadi sebab tercegahnya seseorang daripada perkara keji dan munkar. Ada orang ini misalkan kurang maksimal lagi kebaikannya, umpat juga lawan orang terus, duduk lawan bebuhan peminum umpat minum, duduk lawan orang nang ketujuh main perempuan umpat juga main perempuan, duduk lawan buhan gangster, buhan pembalap, umpat bergabung jadi pembalap juga. Artinya kemana duduk umpat juga, artinya kurang maksimal. Kadang dia duduk di pengajian ya seperti orang-orang nang soleh, orang nang seperti di pengajian juga, cuma orang ini terbawa arah, terbawa angin. Cara memperbaikinya kayak apa sehingga dia bisa minalisir, ya, bisa memperbaiki daripada kualitas amalnya atau menjadi orang yang lebih condong kepada kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan, adalah perhatikan sholatnya. Selama dia terus saja kurang maksimal kebaikannya, maka ketahuilah jangan tinggalkan sholatnya. Ketika kita sudah istiqomah sholatnya, maka keburukan yang masih ada dalam hati kita, yang kepengen condong kita melakukan keburukan, itu dengan sendirinya akan hilang. Dengan sendirinya akan hilang. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tamengnya, sholat ini sebagai perisainya kepada orang yang beriman. Bahkan dikatakan sebelumnya tadi, sebelum sholat dan kita pelajari dalam kitab ini tadi, wudu. Sholat itu ada memiliki wudu. Orang ketika mau sholat harus berwudu. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad kemarin tentang wudu? Wudu itu adalah silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang yang beriman. Bila sudah orang beriman itu diikuti senjata, ujar Sidin, maka musuh akan takut dan gentar untuk mendekatinya. Syaitan. Bila kita dalam keadaan wudu, maka syaitan akan enggan mendekati orang yang berwudu. Apalagi istiqomah mengerjakan salat.
Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa? Budak hitam. Sayyidina Bilal bin Rabah. Suatu ketika terjadi perdebatan antara Sayyidina Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan dia menjadi tokoh di dalam keislaman. Suatu ketika duduk Abu Dzar bersama para sahabat, terjadi perdebatan. Di dalam perdebatan itu Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang berasal dari budak dari Afrika, yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perdebatan di antara para sahabat dan Bilal memberikan pendapatnya di tengah-tengah perdebatan para sahabat sehingga memancing daripada amarah, emosi daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ujar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, begini pendapatnya. Ujar Sayyidina Bilal bin Rabah, ada yang benar ini begini. Dibantah oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Akhirnya ujar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menyambat Sayyidina Bilal, apa Jasidin? Ya Abal Aswad. Rasis kita. Menyambat apa? Wahai ikam bakas budak nang hitam. Jangan tapi banyak pandir ikam. Ikam ini bakas budak bahasanya. Rasis bahasa keluar daripada Sayyidina Abu Dzar. Sehingga kecewa Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda kalau orang itu sudah masuk Islam setara, sudah kada ada lagi bedanya di dalam keimanan, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada bedanya. Akhirnya nampak sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah mengadukan itu kepada Rasulullah. Datang Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, bercerita Sayyidina Bilal, benarkah begini wahai Rasulullah? Apakah Islam itu begini wahai Rasulullah? Sehingga Abu Dzar dipanggil sama Rasulullah, dan apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, sesungguhnya di dalam hatimu wahai Abu Dzar masih ada sifat orang-orang jahiliyah. Dicap sama Rasulullah, wahai Abu Dzar, di dalam hatinya engkau masih ada sifat jahiliyah. Akhirnya apa? Mendengar sebutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Dzar itu menangis. Sedih Abu Dzar. Kenapa? Karena dikatakan sama Rasulullah dalam hatinya masih ada sifat orang jahiliyah. Sehingga Abu Dzar itu mencari kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Berusaha untuk meminta maaf kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Maaf kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah mendengar permintaan maaf Sayyidina Abu Dzar. Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Belum aku maafkan. Artinya kayaknya engkau meminta maaf tidak dengan sebenar-benarnya, bukan, tidak tulus kayaknya. Karena lantaran dimarahi sama Rasulullah atau lantaran ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Abu Dzar ini mengharapkan maafnya daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah ini minta maaf, Sayyidina Abu Dzar ini minta maaf kepada Sayyidina Bilal dengan meletakkan pipi sebelah kanannya ke tanah. Pipi sebelah kanannya ke tanah. Ditaruh pipinya di tanah, dan Sayyidina Abu Dzar mengatakan, wahai Bilal, maafkan aku yang sudah mengatakan kepadamu sebagai budak hitam. Aku letakkan pipiku sebelah kanan ini ke tanah, dan silahkan engkau injak dengan kakimu bagian pipi sebelah kiri. Sampai kayak itu, minta maaf. Artinya betangsa maafakan pengakunah. Sampai apa? Menandak pipi ke tanah, jajak wahai Bilal bin Rabah, supaya kada ada lagi dalam hatiku ini sifat jahiliyah. Melihat perlakuan Sayyidina Abu Dzar semacam itu, Abu Dzar orang yang mulia, pemimpin kaum Al-Ghifari. Melihat begitu, Sayyidina Bilal bin Rabah pun merasa iba.
menangis hatinya, menangis matanya Sayyidina Bilal bin Rabah sehingga dia merangkul kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan memaafkan kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya Rasulullah itu kada pernah mencium tangan raja-raja, kada pernah. Tapi ketika Rasulullah jalan melihat seseorang yang bekerja memukul batu. Batu yang besar dipukul sampai kecil, kemudian dijual. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau kerjakan? Kerjaanku adalah memukul daripada batu ini, mencari nafkah untuk menafkahi anak istriku, kata dia. Menafkahi daripada anak istriku. Kemudian diambil tangannya sama Rasulullah SAW. Ambil tangannya, dicium sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana menghormati orang yang benar-benar tadi mencari nafkah. Tapi gak ninggalkan sholat, lima waktunya. Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi orang mulia, bekas budak. Cuma ketika Rasulullah SAW dia tadi itu melaksanakan Isra wal Mi'raj, melihat Rasulullah SAW, sepatunya daripada Fir'aun yang terbuat dari emas ternyata ada di pojok neraka. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, ternyata Rasul melihat sandal jepitnya Sayyidina Bilal bin Rabah ada di dalam surga. Orang yang jumawa dengan kekayaannya, ternyata apa yang dia pakai menjadi sebab dia masuk neraka. Dan tetapi orang yang dianggap budak, orang yang dianggap lemah, akan tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang dia pakai ternyata menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada peduli sebenarnya status kita apa, kerjaan kita apa, maksimalkan hari-hari kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita berikan maksimal pada keluarga kita, anak kita. Dengan apa? Kita menasihatinya. Dengan kita tadi itu menakut-nakutinya. Dengan perkara akhirat jangan nakai. Ikam rugi di dunia, rugi lagi di akhirat. Ada orang datang dulu sama Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ibu-ibu datang, artinya mengadukan anaknya, bahwasanya anaknya ini malas untuk sholat. Kemudian ditanya sama Abu Ya, terus ketika dia malas, bagaimana sikapmu? Nah, khususnya ketika sholat subuh, kata dia, saya tidak membangunkan ketika dia tidur. Kenapa? Karena saya tidak mau mengganggu dia tidur. Bahasa kita kada nyaman, kasihan anak, nyaman lagi guring, harus dibangunkan. Nah, ajar Abu Ya apa? Nah, kalau misalkan ada seorang ibu Jasidin membakar anaknya hidup-hidup atau membiarkan anaknya terbakar di dalam kobaran api, kira-kira ibu yang membakar anaknya itu dikatakan apa? Ibu yang atau orang tua yang jahat, orang tua yang ajar kita tadi itu jahat, tega. Kenapa? Membakar anaknya atau membiarkan anaknya terbakar dengan api. Maka begitulah kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apabila engkau tidak membangunkan anaknya kamu tadi dengan rasa ada nyaman, karena tidak mau mengganggu, pada hakikatnya engkau telah membakar anakmu di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulik di majelis, anaknya yang tidak sholat, yang sulit untuk dibangunkan sholat, bangunkan. Kenapa? Atas dasar rasa kita cinta kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, sehingga mereka terselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, pukul. Pukul. Cuma pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidik. Atau bikin peraturan. Peraturan apa yang sekiranya dia tadi itu bisa mengerjakan dan takut untuk meninggalkan daripada sholat. Fa inim tada awalam yanjazir, dan jika tetap jua dia
meninggalkannya dan tidak peduli untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, fa'alaika bimuqata'atihi. Ya. Nah, maka disuruh muqata'ah juga, mudabarah. Qata'ah itu apa? Putus. Putus. Bahasanya putus itu apa? Jangan diherani lagi. Jangan diperdulikan lagi. Sampai begitunya pentingnya perkara sholat ini. Ya. Anak, bini, yang di dalam tanggungan kita nih, anak bini jelas dulu. Disuruh sholat, kada mau. Diperingati, kada mau. Dipukul, tetap juga menantang. Ibunya berkelahinya, kuitannya, gara-gara perkara menyuruh sholat. Misalkan, ditantangnya. Maka apa? Maka hendaklah bagi kamu qata'ah. Terus sudah. Jangan mau. Artinya jangan diherani lagi. Bini kah? Terus. Fa inna tarikas salah syaitan ba'id an rahmatillah. Dikatakan orang tarikus salah, orang yang meninggalkan sholat itu sengaja. Dikatakan adalah syaitan ba'id. Ba'idun an rahmatillah. Dia sebenarnya sudah menjadi syaitan. Yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam kitab fikih itu termasuk daripada hewan atau termasuk daripada makhluk hidup yang tidak dihormati adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Seandainya kita nih ada banyu sawadahannya, musim kemarau, banyu sawadahannya, maka kayak apa? Baudu kah, gasan minum kah? Maka kita lihat sama diri kita. Misalkan kita membutuhkan untuk minum, ya kita bertayamum. Air tadi dipakai untuk minum saja. Misalkan kita sudah minum cukup dan airnya lebih, maka kita lihat kita memiliki apa? Anak, istri, hewan peliharaan, Kalau memang dia kehausan, maka dipakaikan minum bagi dia, dan tidak boleh kita wudhu dengan air itu, kita pakai tayamum. Ada air sewadah. Cuma ketika kita ada air, kita sudah minum, dan ada orang atau keluarga kita pun yang kehausan, namun dia tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka dikatakan apa? Air itu lebih baik kita pakai wudhu daripada kita memberikan kepada dia, orang yang tarikus sholat. Syaitan ba'id. Hubungan lawan bini malam, suami istri ada sembahyang, berarti hubungan lawan siapa? Hubungan lawan syaitan hakikatnya. Maka jangan mengharapkan kalau pian berhubungan, bahasanya ini manusia juga, cuma hakikatnya dia seorang syaitan yang ba'id an rahmatillah. Kenapa disifati dengan syaitan? Karena syaitan itu jauh daripada rahmat Allah. Jangan diharapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Terlahir daripada hubungan syaitan. Ini perhatikan perkara sholat. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi. Menarik daripada marahnya dan laknatnya Allah. Tahrumu walatuhu wa tajibu mu'adatu ala kulli muslimin. Ya Allah. Maka setiap muslimin haram berhubungan dengan mereka dan wajib untuk membenci wajib daripada tadi itu mu'adah. Menyatakan permusuhan dengan orang yang meninggalkan sholat. Artinya sholat ini perkara yang bujur-bujur penting di dalam Islam. Wa kaifala, bagaimana tidak, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad asyraka. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya mereka telah musyrik. Perbedaan antara orang muslim dengan orang non muslim adalah salat. Adalah salat. Puasa, orang non muslim puasa. Zakat juga. Perbedaannya mereka dengan kita adalah salat. Perjanjian kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salatalah. Tidak ada agama, artinya kada sempurna agama seseorang
liman la sholatalah, bagi mereka yang tidak sholat. Wa innama masalus sholat minad din. Apa kata Rasulullah? Posisinya sholat itu di dalam agama kama salir ra'si minal jasad, seperti posisi kepala daripada jasa. Jadi agama kita ini posisinya sholat ini dalam agama seperti posisi kepala daripada jasad. Orang hidup kada betangan ada, kada bekaki ada, kada bemata ada, kada betelinga ada. Adalah orang hidup kada bekepala? Ada. Jadi nggak ada juga orang yang punya agama bagi orang yang meninggalkan sholat. Berarti orang tuh agamanya kada beres kalau dia masih meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita untuk istiqomah mengerjakan sholat. Memerintahkan dengan salat, perhatian dengan salat, dan mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak kita menjadi orang-orang yang gemar melaksanakan salat, menjadi ahli salawatil khamsah, orang-orang yang menjaga salat 5 waktu sampai maut menjemputnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tua kita yang masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita yang sakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka yang menjadi korban di Palestina, saudara kita muslimin, mudah-mudahan diterima menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salehah. Anak kita, keturunan kita, istri kita menjadi orang yang saleh wa salehah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salah jamil syamil khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أشرفنا على لظى أسرفنا. توبة تغسل كل حوبة عوراتي. دينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة
نجما من ربي السماء فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عجل وآله والصحب عدد تسريس والحمد للإله في البات والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم صلوا على